tahu begitu ya. Yang ini yang kejadian yang pasti begitu ya. Apa yang terjadi setelah detik berikutnya tidak ada yang tahu gitu ya. Jadi kalau misalnya tahu itu kan banyak prediksi, kemudian apa namanya biasanya, dan sampai kepastian kita tidak pernah tahu begitu ya. Jadi hidup itu misteri begitu. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai, kita juga bisa sebenarnya mengartikan hidup itu dinamis. Jadi hidup itu tidak stagnan, hidup itu tidak monoton, pasti ya. Saya dulu muda, saya dulu mungkin mengalami anak-anak, saya pernah apa namanya di usia yang full womanhood ya Mbak Awi ya. Jadi artinya itu pernah begitu gitu ya. Saya sekarang tidak, mungkin saya sudah menyadari saya tidak secantik Kais misalnya karena memang dia masih muda bla 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 itu. Jadi itu dinamis, atau mungkin suatu saat dulu saya mungkin sulit ya untuk memperolehkan sesuatu ya, sekarang mungkin diberi kemudahan. Jadi itu dinamis begitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan ya, berfirman dalam surat Ali Imran 140. Jadi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi dan masa kejayaan, kehancuran itu akan kami pergilirkan, kata Allah, itu di antara manusia. Jadi kalau mungkin kita bisa bayangin itu kayak roda begitu ya. Jadi suatu saat kita di titik ini, besok mungkin di titik yang lain. Suatu saat mungkin kita di posisi ini, besok di tempat yang lain. Suatu saat kita bahagia, suatu saat kita kecewa. Kita bisa senang, tapi suatu saat bisa sedih. Suatu saat kita bisa tersenyum, tapi suatu saat kita juga bisa menangis. Dan itu terus digilirkan ya. Jadi jangankan mungkin hitungan per tahun ya, dalam sehari ini ada kan hal yang kadang senang, kadang enggak ya, gelap, kemudian kadang tercerahkan, kadang-kadang tersinggung dan seterusnya. Itu sangat dinamis begitu ya. Jadi seperti juga yang Allah firmankan dalam surat An-Najm ayat 43, wa annahu wa abhaka wa abka, dan sesungguhnya Dia Allah itu yang membuat kamu tersenyum dan yang membuat kamu menangis gitu. Jadi itu dinamis ya. Tidak mungkin kemudian orang itu kok kelihatannya Mbak Nung tuh seneng terus. Kan kelihatannya ya. Jadi itu kan ibu-ibu tidak pernah tahu ya, karena yang sebenarnya apa yang sedang dirasakan gitu ya. Jadi itu sangat dinamis. Kita yakin bahwa watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi itu akan dipergilirkan ya di antara manusia. Bahkan mungkin di dalam diri kita sendiri itu akan terus bergantian antara yang plus minus, senang dan tidak begitu. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai, bisa juga hidup itu ujian. Ya, jadi kita yakin ya ini karena Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ya 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiris sabirin. Jadi ini kalau mungkin saya kira ibu-ibu di BBQ juga belajar ya terjemah kata, mungkin juga belajar bahasa Arab. Jadi ini walanabluwannakum. Jadi ini ada huruf taukid ya yang menyayangkan dua, lam dan kemudian nun ditasydid. Jadi sungguh pasti dan pasti kata Allah, kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu minal khauf, dari ketakutan, kemudian dari kelaparan, dari berkurangnya harta, kemudian dari berkurangnya jiwa dan seterusnya begitu ya. Jadi ujian itu suatu keniscayaan gitu ya. Jadi tadi mungkin sih berhubungan dengan bahwa dunia itu hidup itu sangat dinamis gitu ya. Jadi Allah menguji kita, kalau dari di ayat ini Allah menguji kita dengan rasa takut. Ya. Takut itu bisa macam-macam gitu ya. Takut tua ya. Kalau mungkin ada yang masih muda takut menopause gitu ya. Jadi mungkin bahkan ada yang takut mati gitu ya. Karena itu ketakutan yang sangat manusiawi ya. Tapi bagaimana kita mengelolanya. Kemudian misalnya juga takut masa depan anak gimana. Kemudian bagaimana ketakutan yang mungkin bisa jadi itu memang beneran takut atau memang itu permainan kayak sesuatu yang diangan-angan aja tapi sebenarnya kita tidak sampai takut. Nah, sekarang karena kita sudah diuji ini kan PR kehidupan ya. Pasti semua orang itu punya
masalah dalam hidup itu. Itu entah itu masalah terkait dengan dirinya sendiri ya. Sebagai misalnya apa? Terkait dengan masalah dirinya sendiri itu misalnya punya males ya, sering mudi, itu kan masalah begitu ya. Jadi gampang mutung ya, kurang fight, itu kan bagian dari masalah gitu. Jadi saya ingat saya punya satu kajian itu ada seorang ibu yang bertanya gitu ya. Dia bilang, saya sekarang doa apa lagi ya Bu ya gitu. Loh, maksudnya bagaimana? Dia bilang, saya alhamdulillah anak saya 2, kemudian sudah selesai semua, dan kita lihat itu mungkin dari segala macam kebutuhan hidup dia sudah tercukupi dengan baik. Dia bilang, saya harus berdoa apa lagi gitu ya. Nah, terus dia lupa itu karena biasanya kita semua itu yang minta pada Allah itu mesti terkait dengan bendawi gitu. Tapi kita sulit banget atau mungkin jarang sekali berdoa untuk misalnya, ya Allah hilangkan kemalasan, hilangkan mudi saya misalnya ya, jadikan saya orang yang fight gitu ya, yang terus semangat. Itu mungkin insya Allah kalau teman-teman BBQ pasti melakukan, tapi mungkin tidak banyak orang ya mendoakan hal-hal yang itu terkait dengan bagaimana mengupgrade dirinya gitu. Nah, ibu-ibu yang saya cintai, kemudian sekarang problem yang dekat dengan kita itu apa gitu ya. Pasti itu ada keuangan. Masalah komunikasi ya, bisa komunikasi pada anak ya, pada suami, pada istri, mungkin pada saudara, pada siapapun, juga bisa kita punya yang dekat dengan kita itu adalah masalah relasi sosial ya. Jadi beda bagaimana kita menempatkan diri ya, itu kadang-kadang jadi masalah gitu ya. Bisa juga tadi yang saya sampaikan ya, itu ada yang dekat dengan kita tuh kemalasan ya. Kalau sekarang itu istilah anak muda itu jadi kaum rebahan ya. Jadi kemudian juga bisa jadi mungkin kurang bersyukur gitu ya, gampang banget mutung dan seterusnya gitu ya. Jadi ini masalah ya, mungkin ibu bisa menambah sampai 100 juga boleh. Jadi kadang-kadang kalau ditanya, aduh Mbak, aduh Bu Riri, aku tuh masalahku banyak banget gitu ya. Terus masalah itu apa sih kan gitu ya. Jadi kita bisa menyebutkan ya, masalah saya itu banyak banget tentang ini, tapi ditanya masalah itu apa kan gitu. Jadi ini nanti ibu-ibu boleh menambahkan, ini kita diskusi ya. Jadi yang saya pahami itu masalah itu nomor 1 bisa jadi sesuatu yang harus dicarikan solusi, itu masalah. Kemudian ini yang menarik yang kedua, itu bisa jadi masalah itu kita artikan sebagai ada gap ya, kesenjangan ya antara idealita dan realita begitu. Yaitu masalah gitu ya. Jadi antara yang diinginkan dengan kenyataan itu kok ada kesenjangan. Itu bisa jadi masalah gitu. Jadi ini contoh saya ingat dulu awal-awal menikah, sebelum saya menikah itu kan saya belajar banyak tentang sudah tamat sejak SMA itu. Jadi saya punya mengkaji kitab itu Ukudulujen namanya. Jadi ini mengupas habis tentang bagaimana kewajiban suami istri. Nah, dari situ saya sudah membayangkan, jadi suami itu harus begini, begitu dan seterusnya begitu. Nah, kemudian tibalah di saat pernikahan begitu ya. Jadi ternyata kenyataan tidak seindah teori begitu ya. Jadi sehingga kemudian kita terkaget-kaget gitu ya. Jadi artinya misalnya contoh konkret, ketika dulu kan biasa bahasa perempuan kalau sedang sedang nggak nyaman atau sedang sedih itu kan biasanya menyendiri, kemudian kepengennya itu suaminya menghampiri, kenapa gitu, menyapa. Nah, yang saya lakukan waktu itu saya juga gitu. Lumrahnya perempuan itu begitu ya. Jadi kalau sedang itu kan terus mojok gitu ya kalau bahasa gampangnya. Nah, yang dilakukan ternyata ya suami itu tidak seperti yang teori yang saya baca. Jadi dia malah tidak datang gitu. Waduh gitu kan, ini jadi masalah gitu ya. Jadi ini bisa jadi masalah, bisa jadi tidak begitu. Jadi idealita dan realita itu berbeda. Itu namanya masalah gitu. Nah, kemudian sekarang masalahnya, PR-nya, apakah masalah-masalah kehidupan itu akan membuat kita bahagia gitu? Apakah membuat kita sengsara gitu, atau membuat kita tetap berjuang semangat, atau membuat kita jadi loyo begitu? Itu pilihan gitu. Bahagia itu silakan kita sendiri yang menentukan ya, sesuai yang saya dapatkan ya. Jadi pengertian bahagia itu sebenarnya ini terkait dengan penyikapan seseorang gitu pada kenyataan hidup. Jadi ini
Jadi ternyata bahagia itu adalah menyikapan kita tentang masalah hidup yang kita hadapi. Jadi itu bahagia gitu ya. Apa iya sih, jadi ibu membayangkan selama ini bahagia itu mesti yang enak. Enggak juga gitu ya. Jadi saya punya contoh itu, saya punya tante seumur saya, tapi dia sudah meninggal ya. Jadi beliau itu kebetulan tante yang paling sulung gitu ya. Jadi beliau itu 9 bersaudara, ibu saya yang sulung, beliau yang ragil ya, yang ragil gitu. Jadi dari 9 bersaudara itu tidak ada, kebetulan beliau tante saya yang ragil ini tempatnya tidak satu kampung gitu ya. Jadi kita tidak pernah tahu detail bagaimana kehidupannya gitu ya. Sampai ternyata kemudian diketahui bahwa tante saya itu belum tentu ya sehari itu makan 3 kali gitu. Nah, ini bayangkan ini 8 saudaranya itu tidak tahu gitu, karena dia selalu kalau datang itu tidak menunjukkan dia punya masalah gitu. Jadi tetap wajahnya, jadi tidak bukan orang yang ketika dia dalam kondisi sulit ya atau kemudian menunjukkan enggak gitu. Jadi ini sikap hidup, bagaimana mengelola, menghadapi cara kita menghadapi masalah, itulah menurut saya kebahagiaan gitu ya. Apakah kemudian bahagia itu berhubungan dengan materi? Bisa iya, bisa tidak, tergantung. Apakah kemudian apapun yang sekarang kita punyai itu akan membuat jadi kebahagiaan kita? Belum tentu, bisa iya, bisa tidak begitu ya. Jadi ibu-ibu yang saya cintai, nah sekarang mari gitu ya, bagaimana kita lihat ya, mari kita lihat bersama Islam itu memandang kebahagiaan yang hakiki begitu ya. Nah, saya melihat ya, saya membaca dari banyak referensi itu sebenarnya kebahagiaan yang hakiki itu ada pada 2 hal. Jadi yang nomor 1 itu ketika kita merasakan kelezatan iman. Jadi luar biasa ya. Jadi merasakan kelezatan iman, kebahagiaan sejati. Yang kedua itu kalau kita kemudian istiqomah beramal soleh. Itu kebahagiaan yang hakiki. Nah, ada satu hadis yang menarik ya, yang terkait dengan kelezatan iman ini. Kata Rasulullah itu ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kata Rasulullah, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Jadi ada 3 hal kalau kalian akan mendapatkan kelezatan iman di sini ya. Karena ini jadi salah satu unsur yang bahagia hakiki ya menurut nilai Islam. Jadi yang pertama kalau kita bisa merasakan kelezatan iman. Nah, di sini Rasulullah mengatakan kelezatan iman itu kayak apa gitu. Jadi nomor 1, man kana Allahu wa rasulihi ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Jadi kalau kita itu menempatkan Allah dan Rasul-Nya, itu lebih kita cintai daripada selain keduanya. Jadi yang nomor 1 tetap kita cinta Allah dan Rasul-Nya. Nah, Syekh Utsaimin itu mengatakan itu maksudnya apa begitu ya. Jadi kelezatan iman itu kayak ini sebenarnya diartikan dimaknai. Jadi kelezatan iman itu konkretnya itu apa sih? Jadi ada nih kelapangan dada gitu. Ini Syekh Utsaimin mengatakan namanya kita bisa kelezatan iman itu ditengarai itu ini, lezat iman itu apa? Kelapangan dada. Kemudian juga pada kita itu cinta pada kebaikan. Jadi ini kita mencintai Allah ya dan Rasulnya melebihi mencintai apa saja itu tidak akan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kita cinta pada kebaikan gitu dan cinta pada orang yang berbuat baik. Jadi cinta pada Allah dan Rasulnya, cinta pada kebaikan dan cinta kepada orang yang berbuat kebaikan dan cinta pada aktivitas yang mendekatkan pada cinta kepada Allah. Jadi ada satu doa ya, ibu-ibu mungkin sudah hafal juga ini ya. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ila ma yuqarribuna ila hubbik ya. Jadi ya Allah ya, karuniakanlah pada kami, rizkikanlah pada kami cintamu. Ya. Dan kemudian karuniakanlah pada kami
untuk mencintai orang-orang yang mencintaimu dan untuk mampu mencintai aktivitas yang mendekatkan diri kami kepada cintamu. Jadi itu kalau orang bisa melakukan itu dapat kelezatan iman. Jadi berlapang dada, kemudian kita mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cinta kita pada yang lain. Kemudian ciri yang kedua ini yang termasuk kita akan mendapatkan kelezatan iman ini wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jadi seorang itu tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah. Jadi atau bahasa gampangnya mencintai orang lain karena Allah. Wah, ini saya kalau berbicara ukhuwah gitu ya, terkait dengan kita berkomunitas, kita punya satu perkumpulan atau apapun namanya begitu, kalau ya, yang dibangun ya pertemanan itu karena Allah, ini insya Allah kita termasuk orang yang bisa mendapatkan kelezatan iman begitu. Jadi berteman karena Allah. Kita pernah diingatkan ini oleh Allah ya di dalam surat Az-Zukhruf ya. Az-Zukhruf itu surat yang ke-43 ayat 67. Al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun. Jadi al-akhilla itu orang yang bersohib gitu ya, orang yang berteman dekat. Yauma idin kata Allah ba'duhum li ba'din aduun. Suatu hari nanti ya, itu sebagian dari mereka dengan yang lain itu aduun, menjadi saling memusuhi. Illal muttaqun ya, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang mendedikasikan pertemanan itu karena Allah. Nah, cirinya apa? Ya saling mengasihi dalam ketaatan kepada Allah begitu ya. Jadi wah ini luar biasa begitu ya kalau kita punya komunitas ya yang bisa saling mengingatkan, saling menguatkan ya. Karena Allah, pokoknya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kalau tidak karena ini, itu sering banget ya, gampang retak ya, gampang gampang bercerai-berai, mungkin gampang konflik, gampang terjadi perselisihan, gampang ada permusuhan yang itu kemudian tidak bisa diselesaikan dengan baik. Gitu. Kalau karena Allah itu pasti ada kelapangan dada. Kalau itu kesalahan teknis akan disempurnakan. Ya mungkin kalau misalnya bla 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 itu kalau karena Allah itu ada mekanisme saling mengingatkan dan menguatkan itu sangat kental. Jadi yang kedua ini syaratnya supaya kita dapat merasakan kelezatan iman yang dikategorikan sebagai kebahagiaan yang hakiki. Kemudian yang ketiga wa antukrihu ayyauda fil kufri ba'da an anqidahullahu min kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Jadi orang yang menjauhkan dari kekufuran ya, dan kemudian membenci apa yang dibenci oleh Allah ya. Jadi tiga ya, tadi nomor satu tadi yang prinsip kebahagiaan hakiki versi Islam itu yang pertama kalau kita bisa merasakan kelezatan iman yang dicirikan tiga tadi. Kemudian yang kedua itu apa? Kebahagiaan hakiki yang kedua itu adalah beramal soleh. Jadi ibu-ibu sudah hafal semua juga surat Al-Asr ya. Al-Asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ini juga lagi-lagi wal asri, wa itu juga la harfun qasam, ini huruf untuk bersumpah. Innal insana, sungguhnya manusia, lafi, lam juga lam taukid, pasti fi khusr, dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang beriman dan terus melakukan amal soleh, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam hal kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Jadi amal soleh ini juga ada di dalam surat 16. Surat 16 itu surat An-Nahl ayat 97. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah mengatakan barang siapa yang berbuat amal soleh, melakukan kebaikan,
min dzakarin aw unsa, entah itu laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia seorang yang beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan aku berikan kehidupan yang baik. Ini di tafsir yang lain itu mengatakan hayatan thayyiban, kehidupan yang baik itu ya, itu identik dengan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang sejati, sekali lagi itu kalau kita terus mampu beristiqomah melakukan amal soleh gitu ya, amal soleh, melakukan kebaikan ya, menebar kebaikan dan membuat perbaikan gitu ya. Dan orang-orang yang beramal soleh itu tidak ada expirednya. Jadi kalau kita tahu bahwa mungkin kalau di sistem pemerintahan kita itu kalau misalnya PNS itu ada yang umur 60 pensiun, 70 pensiun. Nah, orang yang berbuat baik itu tidak ada pensiunnya gitu loh. Jadi sampai maut menjemput itu insya Allah kita semoga dimudahkan oleh Allah ya untuk terus beramal soleh. Jadi itu dua hal. Kebahagiaan hakiki ya, yang pertama adalah kita bisa merasakan kelezatan iman. Yang kedua kalau kita istiqomah ya beramal soleh. Ibu-ibu yang saya cintai, nah gimana nih? Bagaimana supaya kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki itu? Nah, tadi saya mengatakan bahagia itu adalah sikap kita menghadapi masalah atau kenyataan hidup itu. Nah sekarang bagaimana meraihnya? Gitu. Jadi yang nomor satu yang harus kita punya itu adalah ridho. Ya ini di musim pandemik ini seru sebenarnya. Jadi karena tidak pernah terduga gitu kita kemudian berpisah dengan teman-teman kita bersatu dengan keluarga inti kita ya, kemudian dengan segala macam keterbatasan. Kalau kalau kita nggak usah mengatakan orang-orang, kita tidak segera rela menerima ini bagian dari apapun namanya itu, ujian atau musibah atau apalah begitu, kemudian kita tidak dengan segera rela ya, dengan senang dengan kondisi ini. Entah terpaksa atau tidak gitu ya, yang akan terjadi kita ya galau begitu ya. Jadi banyak sih orang yang saya kira yang galau gitu ya dengan kondisi pandemik ini gitu ya. Jadi tidak segera bisa mengambil satu sikap ya ini yang saya hadapi begini, kemudian apa yang harus saya lakukan, tapi terus waduh kok nggak bisa keluar ya, harus pakai masker lah dan seterusnya. Jadi ini kalau orang tidak ridho itu dia tidak bisa meraih kebahagiaan gitu ya. Nah, ridho itu rela, senang terhadap apa? Terhadap yang diberikan oleh Allah ya. Jadi baik itu yang berupa hukum ya, aturan Allah, bisa juga yang berupa berbentuk qada ya, ketentuan gitu. Jadi kita ridho, rela. Jadi enjoy saja. Iya deh gitu saya terima begitu. Jadi mungkin kalau itu biasanya sih kalau kita sih siapnya itu menerima yang enak itu. Kalau yang nggak enak itu effortnya besar banget ya untuk menerima sesuatu yang. Tapi kita pilihannya kalau mau bahagia satu, ridho dulu, rela, begitu, senang dengan hukum Allah dan kemudian misalnya ya sekarang subuhnya sih agak siang ya, kadang subuhnya agak pagi ya, kadang kita mungkin masih ada nyamanan dan seterusnya lah. Tapi intinya ridho, senang, rela dengan hukum Allah dan kemudian ridho atau rela, senang dengan ketentuan Allah. Ini menarik ada di dalam surat, ini saya tulis, ada dalam surat At-Taubah ayat 59. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh wa qalu hasbunallah sayutinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Jadi kata Allah, dan jikalau sesungguhnya mereka itu radu, mereka ridho, ma'atahumullahu wa rasuluh, apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ayat ini mengatakan cirinya ridho itu apa? Wa qalu hasbunallah. Jadi cukuplah bagi kami itu Allah. Wah, keren banget ya. Jadi ridho itu dicirikan ya salah satunya dengan mengatakan hasbunallah, cukuplah bagi kami itu Allah begitu. Jadi pun ada ya itu ridho itu seperti itu ya. Nah, kemudian sayutinallahu min fadlihi wa rasuluh, maka Allah akan memberikan ya pada orang yang kayak begini min fadli dari sebagian karunia-Nya. Jadi
nek ridho itu malah bahagia gitu loh. Nggak rekoso kalau kita rela, karena memang kita realistis, kita nggak bisa berbuat banyak begitu ya. Wah ini misalnya kita ngomel ini pandemi, wah gimana nih Cina gitu ya. Wah ini kita nggak punya kompetensi ke sana gitu ya. Jadi ya yang pertama rela dulu, bagaimana kita mengantisipasi, misalnya kita terhindar dari penyakit corona, bagaimana kemudian mensosialisasikan cara hidup sehat dan seterusnya. Ini ridho. Jadi cara meraih kebahagiaan yang hakiki nomor satu itu ridho, rela dengan mengatakan hasbunallah, cukuplah bagi kami itu Allah gitu ya. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai, yang kedua apa? Orang yang bisa bagaimana meraih kebahagiaan yang hakiki itu, yang kedua itu bersikap pertengahan. Jadi bersikap pertengahan itu moderat ya. Tapi ini yang terkait dengan ayat surat 57 ayat 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi kita itu tidak merasa taksau itu sedih yang berlebihan. Sampai mungkin sampai putus asa begitu terhadap apa-apa yang luput dari kita gitu. Jadi kita nggak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan kok luput gitu. Kita tidak terlalu bersedih. Kemudian wala tafrahu bima atakum, dan juga kita tidak terlalu bahagia begitu terhadap ya, yang sudah kita raih gitu. Jadi kalau bahasa Jawanya itu biasa wae gitu ya. Nek pas sedih ora sedih banget, ya, pas seneng itu juga tidak seneng banget. Allah mengatakan wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi Allah itu enggak suka gitu orang-orang yang sombong ya. Ini menarik. Jadi nomor 2 itu bersikap pertengahan. Jadi biasa wae gitu ya. Jadi ini itu menarik kan, itu sikap hati. Jadi tidak terlalu menampakkan kebahagiaannya dan juga tidak terlalu menampakkan kesedihannya. Biasa wae. Jadi pertengahan, kalau kita mau pengen meraih kebahagiaan yang begitu ya bersikap pertengahan. Kemudian yang ketiga, ya pasti ini bersyukur dan bersabar ya. Kalau mau kita mendapatkan kebahagiaan hakiki ya, bersyukur dan bersabar. Ada satu hadis, saya kira ibu-ibu juga ini sudah sangat familiar. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Jadi keren kok orang mukmin tuh gitu ya. Semua urusannya itu bisa baik dan tidak akan terjadi pada yang lain kecuali orang mukmin itu. Urusan apa saja itu baik. Keterangannya apa? In asobatu sarra syakara gitu. Kalau dikasih kebahagiaan itu bersyukur, itu kebaikan buat dia gitu. Dan ketika dapat musibah gitu, dapat keburukan, sobaro, sabar itu juga baik, itu kebaikan buat dia gitu ya. Jadi enggak, pilihan manapun itu memberikan kebaikan pada kita gitu ya. Jadi sabar dan syukur gitu ya. Itu sangat penting ya untuk kita exercise gitu, kita berlatih bersama ya. Untuk ini melakukan hal-hal yang bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki dari ridho, bersikap pertengahan, kemudian bersyukur dan bersabar. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk pada sukses. Nah, sukses itu apa gitu? Jadi mungkin ada sukses itu mungkin identik dengan tercapainya harta yang sekian, ya, tercapainya mungkin cita-cita yang lain, ya. Tercapainya ini mungkin rumpun nurani dengan segala macam sayapnya itu kemudian sudah pada level ini ya. Mungkin orang bisa mengatakan itu kesuksesan gitu ya. Tapi saya baca lagi ini sukses itu sebenarnya itu apa gitu ya. Sukses itu adalah keyakinan untuk tidak mudah menyerah. Nah, itu namanya sukses gitu. Kalau tadi yang terkait dengan output gitu, itu wilayahnya Allah gitu. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang punya keyakinan untuk tidak mudah menyerah. Gitu. Itu sukses gitu ya. Jadi makanya kita kemudian kalau mau menyampaikan ke anak-anak kita itu mesti stressingnya itu adalah pada proses yang terus menerus. Jadi dengan mengerahkan semua kemampuan, semua fasilitas yang kita punyai untuk meraih sesuatu
itu namanya sukses. Hasilnya itu wilayahnya Allah. Walaupun ya Allah tidak pernah mendolimi. Jadi orang yang berikhtiar, yang berusaha, ya, itu pasti akan dikasih oleh Allah ya dengan segala macam bentuknya. Gitu ya. Jadi sekali lagi sukses itu adalah gitu ya. Kesuksesan itu adalah proses yang tidak henti ya, dengan mengerahkan semua kemampuan, dan itu bagian dari keyakinan untuk tidak pernah, tidak mudah menyerah. Jadi itu namanya proses gitu. Nah sekarang, itu namanya sukses. Jadi, nah bagaimana ya kita meraih kesuksesan yang hakiki itu gitu ya. Yang nomor satu pasti harus dengan ilmu. Nanti Rasulullah mengatakan tuh, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Jadi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi, orang yang pengen dunia dengan ilmu, orang yang pengen akhirat dengan ilmu, orang yang kepengen dua-duanya juga dengan ilmu. Jadi ini mungkin ini apa namanya, ibu-ibu mungkin juga banyak yang membaca Al-Quran ya. Tadi yang dibacakan qad aflahal mu'minun ya. Sungguh beruntung ya, sukses orang-orang yang beriman itu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu bisa menambahkan, tapi itu kan dicirikan. Tapi sebenarnya bagaimana proses ya untuk mencapai kehusuan itu kesuksesan gitu. Karena kita tidak untuk meraih kehusuan itu kadang-kadang kan dapat, kadang tidak. Tapi kalau mengikhtiarkan tiap hari ya, setiap kita mau sholat kita mengikhtiarkan supaya khusyuk itu namanya, saya mengartikan itu sebagai satu kesuksesan gitu ya. Jadi kemudian kalau ternyata hasilnya khusyuk gitu ya, itu bagian dari satu yang mengikuti ikhtiar kita untuk khusyuk, kemudian kita bisa khusyuk, itu adalah proses gitu. Jadi kadang-kadang kan saya sering orang itu terjebak dengan begini ya. Jadi misalnya ada orang yang memberikan broadcast gitu ya terkait dengan bisnis ini gitu ya. Rasanya bagaimana meraih bisnis online untuk mendapatkan follower bla bla, itu kan rasanya mudah banget gitu ya. Tapi kemudian kalau sekilas misalnya orang itu tanpa kemudian memahami betul bagaimana prosesnya, itu nanti akan terjebak begitu ya. Jadi misalnya sungguh beruntung orang yang sukses, orang yang khusyuk sholatnya. Tapi yang kita harus kejar itu bagaimana untuk mencapai sholat khusyuk itu. Itulah kesuksesan. Tapi kemudian hasilnya kalau orang yang berikhtiar untuk meraih kekhusyukan dalam sholat, insya Allah dia akan khusyuk gitu. Jadi proses itu yang membuat kita ingin. Jadi yang pertama untuk meraih kesuksesan hakiki harus kemudian yang kedua harus punya kesungguhan. Ini pasti ya, tidak bisa tidak begitu ya. Kalau mau pengen kesuksesan yang hakiki harus punya kesungguhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi dan orang-orang yang bersungguh-sungguh gitu ya, punya kesungguhan yang dahsyat itu fina. Nah, ini penting, fina itu dalam rangka mencari keridhoanku gitu. Jadi ini karena kita membicarakan kesuksesan yang hakiki, semua kita dedikasikan untuk mencari keridhaan Allah gitu. Fina walladzina jahadu fina, dalam mencari keridhaanku, keridhaan kami ini na Allah begitu, lanahdiyannahum subulana. Lam lagi-lagi ini lam taukid, sungguh pasti ya. Aku akan memberikan petunjuk bagaimana caranya, bagaimana jalannya, bagaimana triknya, bagaimana strateginya gitu ya. Jadi orang yang pengen meraih kesuksesan hakiki harus punya kesungguhan yang dahsyat dalam rangka mencari ridha Allah. Itu luar biasa. Ibu-ibu yang saya cintai, kemudian yang ketiga ya, untuk mencapai kesuksesan yang hakiki ya, kita harus bekerja keras. Nah, bekerja keras itu bagian dari manifestasi rasa syukur kita. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Jadi bekerjalah wahai keluarga Daud
sebagai manifestasi rasa syukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit banget gitu ya dari hambaku yang mau bersyukur gitu. Bekerja keras. Jadi saya kira juga tidak mesti ya bekerja keras itu yang harus dihubungkan dengan pekerjaan yang formal. Jadi bekerja yang bekerja yang antusias gitu ya. Jadi seperti yang disabdakan oleh Rasulullah itu, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jiz. Ini kuncinya. Kalau kita ihris ala ma yanfa'u itu antusiaslah gitu ya. Maniak lah gitu ya. Ala ma yanfa'u terhadap apa aja yang memberikan manfaat dunia akhiratmu gitu. Nah, kuncinya apa? Wasta'in billah, jangan lupa sertakan Allah di situ untuk meminta pertolongan padanya. Wala ta'jiz, dan jangan gampang lemah gitu. Wala ta'jiz, dan jangan lemah. Yang ketiga, bekerja keras ya. Di semangat, jadi tidak boleh kalau boleh nggak kalau santai-santai gitu ya. Jadi kalau sekali-kali ya sih, sekali-kali santai boleh ya. Tapi sebenarnya intinya itu kita bekerja keras untuk mencari ridha Allah begitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah, nah ini penting ya, pantang menyerah. Sama, itu bekerja keras, mau meraih kesuksesan hakiki itu pantang menyerah gitu. Ini lanjutan hadis yang di atas tadi. Wa in asobaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kaza lakana kaza wa kaza. Walakin kul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Fa innal law taftahu amalus syaitan. Jadi pantang menyerah itu digambarkan oleh hadis Rasulullah, wa in asobaka syai'un. Kalau ada terjadi sesuatu yang menimpamu gitu, fala taqul law anna fa'atu kadza lakana kadza wa kadza. Jadi kalau ada yang menimpa kita nggak usah mengatakan, waduh tahu gitu ya gitu. Andai kan tadi gitu aku nggak begini begitu nggak usah begitu. Jadi pantang menyatu, tapi apa? Kul qadarullah. Ini ketentuan Allah ya. Tadi kan berhubungan ya. Kita rela dengan ketentuan Allah gitu. Ini berhubungan dengan bahagia juga. Jadi walakin kul qadarullah. Jadi katakanlah sudah ketentuan Allah gitu ya. Jadi nggak usah kita gelani gitu kalau bahasa Jawanya ya. Jadi kalau bahasa Jawa Timur itu ngerti yang ngono gitu ya, januo. Tahu begitu gitu ya. Jadi kalau sudah misalnya kita milih A kemudian berkonsekuensi B dan itu terjadi, ya sudah kita nggak usah berpikir tahu gitu saya nggak usah melakukan yang A ya. Ya ini namanya bukan jadi orang terus kemudian biasanya karena ini dilanjutkan wa innal law taftahu amalus syaitan. Jadi karena sesungguhnya perkataan law, andai saja, andaikan, tahu gitu, ngerti yang ngono itu akan membuka amalan syaitan gitu ya. Jadi ini penting banget gitu ya. Sering mungkin ini sangat keseharian begitu ya. Wah, tahu gitu ya sudah kan sudah terjadi kok gitu ya. Jadi kemudian kita harus segera melakukan perbaikan pasnya gitu. Kemudian yang keempat itu ya pasti yang kelima atau empat itu doa dan tawakal gitu ya, untuk meraih kesuksesan yang hakiki itu adalah doa dan tawakal pasti gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan wasta'in billah. Jadi setiap kali bagaimana aktivitas kita itu jangan lupa kita antusias ya, bekerja keras, tapi jangan lupa sertakan Allah di situ. Kita tidak boleh gampang menyerah gitu. Kita tidak boleh gampang lemah, dan yang keserahan adalah doa dan tawakal. Itu pasti. Tawakal itu saya kira ibu-ibu sudah hafal juga, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ini barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupkannya. Jadi sekali lagi ini bukan kemudian tiba-tiba tawakal ya, tapi sudah melalui proses yang panjang. Ini adalah senjata kita yang terakhir adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau mau didiskusikan, disilahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, keren Bu Nunung. Kalau menurut saya nih Bu Nunung ya,
Berarti sebenarnya kita ini bisa menciptakan bahagia ya, harusnya ya. Gitu ya. Iya. Kita bisa menciptakan bahagia. Cuma kan orang kadang sering berpikir, bahkan mungkin tidak kepikiran untuk bahwasanya dia bisa menciptakan bahagia. Dia pikir bahagia itu diciptakan oleh orang lain untuk kita gitu kan. Ada orang yang mungkin berpikir seperti itu. Tapi kalau menurut saya berarti dari yang disampaikan Bu Nunung adalah bahwasanya kita ini semua bisa menciptakan bahagia untuk diri kita juga, bukan hanya untuk orang lain ya. Dan itu termasuk untuk bahagia dunia dan akhirat ya, bahagia hakiki yang tadi Bu Nunung sampaikan. Terus satu lagi Bu Nunung yang mau apa namanya mungkin ya ini berdasarkan banyak cerita dan banyak pengalaman dari banyak orang gitu ya. Kan biasanya ketika orang ditimpa musibah diingatkan untuk sabar, sabar gitu ya. Ketika mendapat kesenangan bersyukurlah gitu. Nah, ini yang saya bisa dapat lagi bahwasanya ada level yang lebih tinggi dari itu. Di balik ketika mendapat musibah bersyukur, ketika mendapat kesenangan bersabar. Kita nggak Bu Nunung? Ya, apa namanya? Gitu. Jadi kan sebenarnya ujian itu kan sebenarnya bisa berupa kesenangan, ya bisa berupa kesedihan kan, gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya harta yang berlimpah itu bisa sebagai kenikmatan gitu, bisa juga sebagai ujian ya. Nah, ada hadis ya yang misalnya harta yang baik itu akan baik ketika ada pada orang yang baik gitu. Atau misalnya kita belajar dari siapa itu ya, nabi yang paling kaya itu nabi siapa Mbak Lili? Nabi Sulaiman misalnya ya, di dalam Quran itu mengatakan menyikapi kekayaannya itu dengan mengatakan hadza min fadli rabbi gitu. Ini karunia Allah gitu, liyabluwani aashkur am akfur. Ini sebenarnya kan karunia Allah, ini kekayaanku segala macam, mungkin bahkan ada kerajaan bla 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 yang kami punya, yang saya punya itu kata Nabi Sulaiman, ini bagian dari karuniaku gitu. Dari karunia Allah gitu. Hadza min fadli rabb, ini karunia Tuhanku gitu ya. Liyabluwani itu untuk mengujiku, ashkur, apakah aku bersyukur, am akfur, apakah aku kufur gitu ya. Jadi sebenarnya apa namanya kalau secara umum sih mestinya kalau misalnya ada kebahagiaan kita bersyukur ya. Bersyukur itu kita semua sudah tahu bagaimana syaratnya ya, meyakini bahwa itu dari Allah, kemudian kita mengucap alhamdulillah, ya. Kemudian yang berikutnya menggunakan ya, memanfaatkan ya kenikmatan itu untuk ketaatan, itu bersyukur gitu. Jadi kalau saya sih nggak sampai berlebihan, misalnya dapat musibah kemudian bersyukur ya. Jadi kalau saya nggak sampai seperti itu, jadi realistis. Jadi orang-orang nggak dapat apa namanya kebahagiaan ya bersyukur, dan itu bersyukur juga kebaikan juga selama ya memenuhi syarat-syarat syukur tadi begitu ya. Jadi dapat kebahagiaan nggak harus syukuran gitu ya. Tapi bersyukur itu gitu. Jadi meyakini ini dari Allah. Jadi tidak ada kesombongan bahwa itu bukan yang disampaikan dicontohkan oleh Korun ya. Jadi Korun itu kan sombong ya ketika dia dikasih banyak harta oleh Allah, itu dia mengatakan ini kan karena aku punya ilmu tentang itu, karena aku punya strategi marketing bla bla bla. Tapi beda dengan Sulaiman, hadza min fadli rabb, ini karunia Allah. Jadi ini karunia dari Tuhan. Dan ini kalau orang bersikap kayak gitu itu akan beda ya ke berikutnya. Dan ini dipertajam dengan sekali lagi ya beluani ashkur am akfur, untuk menguji aku bersyukur atau kufur gitu. Jadi kalau saya Mbak Rin tidak sampai misalnya kalau kita dapat kebahagiaan gitu malah innalillah gitu ya. Jadi kita aja contoh aja kalau misalnya dapat amanah itu innalillah ya, misalnya dalam artian itu sesuatu yang harus dihati-hatiin gitu ya, karena ini ada konsekuensi amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat gitu sih kalau saya. Yang lain? Ini ada yang bertanya nih Bu Nunung. Yuk. Dari Mbak Tati. Bu Nunung
Ya, Gunung tanya, pernah dengar ada perkataan bahwa orang yang tidak berbahagia di dunia, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di surga. Nah, apakah berarti ketika kita senantiasa berbahagia di dunia, bisa jadi dapat di surga gitu? Iya ya. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kalau doa kita kan kepengennya dia di dunia kita baik, kemudian di akhirat kita juga baik kan begitu. Dapat kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tapi juga kan ada misalnya seseorang kalau kita melihat itu sekilas ya Kak. Sebenarnya ini kalau dari definisi saya tadi kan bahagia itu adalah kan sikap seseorang ya, bagaimana mengelola rasa ya dalam kehidupan itu gitu ya. Jadi saya punya contoh begini, ini kebetulan dekat ya contohnya, ada kakak saya, kebetulan memang bergurau sangat terbatas gitu ya, kemampuan finansialnya gitu ya. Jadi kemudian dia nelpon, dia bilang apakah apakah besok nanti saya akan dapat kebahagiaan di akhirat. Wong aku pun di dunia ini aku rekoso gitu. Aku susah banget gitu ya bahkan untuk hidup, untuk sekedar hidup gitu ya. Ini ibuku nggak bayangkan ya ada orang sekeliling kita. Kemudian saya sampaikan. Jadi itulah indahnya orang mukmin gitu. Jadi masih punya harapan yang unlimited itu sebetulnya di akhirat gitu. Makanya saya sampaikan saya jadi rada terharu ini ya. Jadi saya sampaikan ke kakak saya, kakak punya 2 anak perempuan ya, yang saya lihat dia solehah gitu. Terus kakak kan mengajar di pesantren, anak-anak ngaji dan seterusnya gitu ya. Jadi melihatnya Kak, itulah orang mukmin, kerennya itu gitu ya. Jadi kalaupun kita belum bisa meraih ya kebahagiaan atau mungkin ini ya yang bentuknya bendawi gitu di dunia, tapi kerennya itu kita masih punya kesempatan. Tadi kan man amila sholihan bahwa mukmin, selama kita beriman, kita masih punya harapan begitu ya untuk bisa dapat kebahagiaan di akhirat begitu. Jadi itu belum tentu semua begitu ya. Apakah kemudian orang yang berbahagia dunia bisa berbahagia di akhirat? Ya belum tentu. Ya, tapi yang harus kita tekankan bahwa dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Jadi itu ladangnya nanti di akhirat. Jadi makanya sekali lagi kita tegaskan kembali ya, definisi bahagia sekali lagi tidak selalu diidentikan ya dengan yang sifatnya bendawi, yang sifatnya atau prestasi ya, tidak selalu begitu gitu ya. Karena tadi saya menyebutkan ada juga orang yang dia berkekurangan tapi dia bahagia. Ya kayak bule saya tadi itu, saya lanjutkan ceritanya itu, bahkan ketika menjelang meninggalnya, bule itu kan sakit. Jadi sakit yang tidak bisa bangun, kemudian sampai kulit badannya itu lengket gitu ya di tempat tidurnya itu. Ketika beliau nelpon, aku saya tidak tahu kondisi realnya, beliau itu nelpon, bahasa kalimatnya itu tidak menunjukkan dia sedih, makanya piye kabarmu. Saya itu baru tahu, dikasih tahu ada kakaknya yang lain yang menungguin itu, padahal kondisinya kayak gitu. Bisa nggak kita begitu? Jadi orang yang menderita dari sisi kemampuan ma'isyahnya ya, jadi finansialnya nggak mencukupi, dia sakit, tapi dia masih memberikan aura yang bahagia, suara yang mencekak, kok masih peduli dengan orang lain. Ya kabarmu sehat toh, lebih itu orang sakit masih bertanya gimana kamu sehat toh, gitu. Jadi itu belum tentu. Makanya selama kita orang beriman, kalaupun misalnya kebahagiaan bendawi ya belum kita dapatkan ya di dunia gitu, tapi insya Allah kita akan, selama kita pegang ya jadi hukum dan ketentuan Allah ya, insya Allah kita akan bahagia di akhiratnya. Memang kalau mau pengen ideal ya tadi di dunia juga bahagia, di akhirat bahagia ya. Jadi kalau misalnya tadi saya sampaikan bahagia kalau dengan bendawi tadi, jadi kita bertanggung jawab bahwa tahu, jadi kayak doa Rasulullah itu, Allahumma ja'al dunya ya, fi aidina wala taj'al fi qulubina. Ya jadikanlah ini duniaku ya, apapun yang saya punyai dengan dunia ini, di dunia ini, fi aidina, cukup di tangan aja, wala taj'al fi qulubina, janganlah kamu jadikan itu di dalam hatiku gitu ya. Jadi paling tangan itu kan simbol ya. Kalau kita punya harta dan itu cukup di tangan itu gampang gitu ya. Jadi gampang untuk mendistribusikan, kita gampang untuk melakukan ziswaf ya.
Kemudian tapi kalau di hati itu biasanya banyak pertimbangan tuh. Di hati ya susah lah dia. Jadi ini sebenarnya kan ini contoh. Saya kira begitu Mbak Rin. Ya. Oke. Udah jelas belum Mbak Tati? Mbak Tati nggak ada suaranya. Biasanya dia langsung ini sendiri. Mbak Tati mana Mbak Tati? Mbak Tati nggak ada suaranya. Sebentar. Atau memang lagi kan lagi. Apa pimpinan lagi. Mbak Tati nggak ada suaranya. Udah jelas ya Mbak Tati ya. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya, monggo ya. Silahkan di mute ya. Di unmute. Biasanya cuma auto unmute gitu sih. Bu Awi. Biasanya Bu Awi. Bu Awi. Mau nambahin nggak Bu Awi? Udah nyiapin pertanyaan. Yuk Mbak Awi tambahin Mbak Awi. Enggak, tadi itu soalnya maksudnya biar yang lain mungkin ada pertanyaan. Aku sama Mbak Nung kan masih bisa sering ketemu. Ayo Ustazah Awi ditambahin Mbak Awi. Nggak ada yang ditambahin, udah bagus banget semuanya, bekal banget buat perjalanan. Melanjutkan perjalanan hidup. Mbak Mira mana nih? Bahagia. Atau Mbak Mega, atau Mbak Sari ada yang mau ditanyain? Ini Mbak Mega dari Bekasi. Mbak Sarinya di Pejaten, Jakarta. Saya di Serpong. Iya ya. Masya Allah. Oh, bukan di Jogja tuh Mbak Nung tuh? Enggak Balik. Belum ya. Kak Pangkling Mbak, iku sebelah mana? Iya. Mbak Nung mungkin aku satu aja ingin menggali pengalaman pribadi Mbak Nung mungkin. Waduh. Cerita tentang yang paling bermakna untuk bisa menemukan tentang kesuksesan itu loh. Mbak. Halo. Ya, masuk kan Mbak. Enggak, kok putus Rin suaranya Rin? Enggak kok Mbak Nung masuk kok suaranya. Enggak, Mbak Awi-nya pengalaman yang pribadi Mbak Nung. Ya. Putus lagi. Ya. Awi nanyain minta berbagi pengalamannya Mbak Nung tentang kebahagiaan, tentang kesuksesan. Kesuksesan Mbak Nung nih pengalamannya gimana? Wah, ini Awi gitu ya. Iya, jadi mungkin pengalaman yang ini yang terkait berumah tangga gitu ya. Jadi saya merasakan kebahagiaan itu ketika antara ini pemikiran ya, kemudian rasa. Jadi punya gerak yang sama ya, entah di pemikiran, kemudian dirasa dan dengan keluarga, dengan suami ya terutama itu kebahagiaan yang luar biasa begitu ya. Jadi misalnya tidak sering ada miss di antara kita gitu. Itu kan penting banget gitu ya. Jadi artinya bahasa yang saya sampaikan ke suami atau sebaliknya bahasa yang disampaikan suami ke saya itu rasa bahasanya sama. Jadi ya sering itu terjadi tidak kesesuaian kalau kita itu mengedepankan rasa, sementara mungkin suami mengedepankan rasio gitu ya. Itu kan jadi berbeda. Jadi ini sebenarnya saya sedang belajar bagaimana walaupun mungkin perempuan itu didominasi oleh rasa, tapi kan bukan berarti kita itu jadi apologi gitu ya. Kan perempuan memang begitu ya. Nggak harus selalu begitu sih menurut saya. Kemudian nah ini sama dengan mungkin suami ya yang mengedepankan rasa harusnya juga mulai turun juga ya. Kadang-kadang rasa itu juga jadi pertimbangan. Ini kebahagiaan yang menurut saya luar biasa Mbak Awi ini ya dengan pandemik ini ya mungkin 3 bulan itu betul-betul kita bisa membuat koneksi yang lebih kuat gitu ya dengan suami, hubungan yang bagus lebih kuat lagi ya dari pemikiran ya hati dan seterusnya entah bahkan perilaku dan itu. Jadi ini menurut saya kebahagiaan yang saya rasakan dan sebenarnya kliknya itu juga jangan dikira kemudian sudah sejak lama belum lama gitu ya.
mungkin 10 tahun ini kali ya. Jadi saya merasakan ada klik ya dengan suami itu dari segala macam sisi gitu ya. Jadi 20 tahunnya itu gimana? Ini kan pengalaman ya. Jadi kita memang harus sering legokan ya. Yang paling penting itu ada berlapang dada gitu. Jadi tidak sering bukan berarti orang yang berlapang dada itu tidak bisa mengkritisi gitu ya, tapi tahu waktu, tahu tempat begitu ya, kemudian tahu bagaimana suasana yang pas begitu ya untuk meraih itu gitu ya. Jadi ini sering banget sih gitu, karena ada ini yang mendasari sebenarnya gini, saya dulu tuh menikah itu karena saya sudah khatam ya, ngaji ukut dulujen itu. Ini pengaruh ya, karena kalau saya ditanya nikahnya pengen saya pengen cari surga dengan berbakti pada suami misalnya kayak gitu ya, dan itu mempengaruhi gitu. Jadi itu akan mendrive kehidupan berumah tangga saya begitu ya. Jadi sering banget kemudian berlapang dada ya, walaupun mungkin kalau versi orang itu kok sabar sih gitu, kok kayaknya kayak dilecehkan lah gitu ya, kan tergantung melihatnya gitu ya. Ini misalnya yang sering terjadi itu misalnya kalau ada ini tadi ya, tiba-tiba saya memberikan contoh ya, mungkin dulu pernah saya sampaikan ke Mbak Awi juga ya, tiba-tiba begitu dalam kami berdua pergi naik mobil berdua ditanya sesuatu yang saya nggak siap menjawab gitu ya. Ya, kemudian saya mengatakan, nanti saya jawab karena semua saya catat ini terkait dengan keuangan gitu ya. Waktu itu waktu itu saya mau mantu itu, dan nanti semua saya catat. Terus dia bilang, loh baru 2 hari kok wis lupa toh gitu ya. Nah, itu kan kalau kita melihatnya sebagai nganggo rasa, ya toh, itu kan Bu, keloro-loro ya. Wah, wis tak tulis, wis tak ewangi ya kurang, kan begitu menjawabnya dengan rasa gitu ya. Tapi waktu itu kan berlapang dada dan kemudian kita ya rasional aja. Jadi ya saya mengakui bahwa saya tidak sekuat ya hafalannya seperti suami saya bilang begitu. Kemudian tapi saya punya data, saya tulis, nanti saya akan sampaikan begitu. Jadi ini pentingnya kadang-kadang kalau mungkin kebanyakan ibu-ibu dikasih uang, Mbak Abi dikasih ditransfer 1 juta misalnya, lah kok sehari sudah habis Bu misalnya ya Bunda gitu ya. Nah kita kan sebenarnya kalau menjawabnya dengan emosional, kita mengatakan lek ra percaya urus dewe gitu. Sekarang mahal semua. Nah itu kan nggak jawab pertanyaan gitu kan. Dan kalau kita jawab dengan berlapang dada, oh itu semua saya catat. Karena saya memang suka mencatat. Ya. Jadi 1 juta itu untuk ini. Jadi seringkali kemudian kita sinkronan ya, komunikasi dengan suami itu karena memang berbeda yang satu mengedepankan ini, yang lain ini, jadi tidak connect gitu. Makanya ini adaptasi gitu ya, adaptasi itu terus menerus gitu ya. Jadi sekarang saya itu sudah menopause Mbak Awi ya, jadi saya sudah sudah tua ya, saya sudah kira-kira 5 tahun yang lalu saya menopause begitu ya. Nah ini juga akan ngaruh. Terus kemudian tadi kaitan dengan saya ridho ya, orang nggak apa-apa, menopause itu sunatullah, nggak bisa saya halangi gitu. Saya akan misalnya akan suntik hormon bla 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 ya, itu tadi sementara. Tapi sunatullahnya bahwa perempuan itu akan menopause misalnya. Nah, mensikapi ini, jadi ini ya mengkomunikasikan, kan berubah terus gitu ya. Jadi ini menurut saya pengalaman yang membahagiakan, bisa klik ya dengan suami itu, subhanallah ya. Sekali lagi itu tidak seperti membalikkan tangan, tapi itu 20 tahun. Itu diikhtiari ya. Bagaimana caranya, jadi legowo, jadi mungkin kita tidak egois, tidak mengedepankan saya. Jadi kan kadang-kadang saya terinspirasi dengan cerita Rasulullah ya. Jadi ketika misalnya Rasulullah itu pulang ke rumahnya ya, kemudian ceritakan kemalaman, kemudian Aisyah waktu itu nunggu, kemudian akhirnya dikunci juga gitu, hanya Rasulullah tidur di luar begitu. Yang terjadi itu kan bukan pengen mencari pembenaran dari masing-masing gitu ya, tapi kita justru yang kita kedepankan adalah kekurangan gitu. Jadi Rasul mengatakan, aduh sorry Aisyah, aku pulangnya kemalaman ya bla bla bla. Aisyah, wah maaf ya Rasul, aku nggak dengar. Itu kan indah banget gitu ya kalau misalnya kita punya menyampaikan kayak. Tapi itu sekali lagi itu butuh proses panjang. Jadi begitu itu kena ke kita, itu kita hadapi saat itu ya. Kalau kita selalu berlatih ya, mengexercise tentang berlapang dada, kemudian termasuk fokus pada kebaikan ya, itu akan mempermudah kita.
membangun komunikasi yang baik. Gitu Mbak Awi. Mana Bu Awi? Nggak ada suara. Nggak ada suara, Wi. Awi nggak ada suara. Senyum doang. Halo? Suaranya nggak masuk. Dah. Ya? Soalnya jauh. Oke. Jadi seperti halnya meraih kesuksesan di urusan duniawi ya. Jadi kebahagiaan itu memang apa namanya butuh proses ya Bu. Jadi nggak ada segala sesuatu nggak ada yang instan. Semua ada prosesnya, semua butuh proses, termasuk untuk bisa bahagia secara hakiki. Contoh nyata udah diceritain tadi sama Bu Nunung. Ada pertanyaan lagi nih Bu Nunung dari Bu Fitri. Apakah cinta diperlukan sebelum menikah? Kan nggak boleh pacaran. Mana tadi dia? Terus karena ada kasus. Ketika memutuskan menikah karena Allah, kok ya qadarullah akhirnya berpisah. Nah, mungkinkah itu karena kurangnya ikatan cinta? Tapi ada yang pacaran juga bisa nikah. Jawabannya yang pertama cie-cie gitu ya, Din, cinta. Jadi apa namanya kalau ibu-ibu baca itu ya di Quran itu hubbus syahwati minan nisa'i wal banina dan seterusnya. Jadi semuanya kan cinta itu fitrah ya. Cinta itu fitrah loh Mbak Fitri. Nah, kan gitu. Cinta yang fitri. Cinta itu adalah anugerah begitu ya. Bahkan kemudian kalau di situ disampaikan ya orang-orang yang walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi orang-orang yang beriman itu sangat dahsyat gitu ya kecintaannya kepada Allah ya. Ini masuk pada problem gitu ya. Jadi bukan berarti gini ini saya akan membedakan dulu ya. Jadi apakah perlu cinta? Ya iya kan gitu. Tadi karena sudah sunatullah kita itu harus cinta pada lawan jenis. Itu cinta yang sudah diberikan oleh Allah itu fitri, itu fitrah Pak, yang diberikan pada kita. Nah sekarang ketika proses menikah, misalnya menikah karena Allah. Ya. Menikah karena Allah itu satu awalan yang sangat bagus gitu ya, dan memang harus begitu gitu ya, supaya kemudian Allah memberkahi semuanya. Nah sama halnya ketika kita menikah itu kan mungkin kalau kita didoakan oleh orang-orang yang soleh-soleha ya, sekian banyak orang mendoakan kita. Tetapi yang namanya sakinah itu kan tidak serta-merta. Itu proses yang harus ditempuh, yang harus diikhtiari, harus kemudian dipelajari gitu. Jadi bukan berarti kalau saya mengatakan, jadi kalau misalnya nikah karena Allah, kemudian ya sudah saya nggak kenal, nggak apa-apa, nggak bisa. Jadi harus kenal dulu begitu. Apa namanya? Kenal dalam artian tidak ya ini tidak berlebihan sampai kemudian nggak kenal asal maulah kemudian percaya, kemudian yang apalagi yang mencarikan itu teman yang terpercaya misalnya gitu ya. Tapi kan tetap di dalam Islam itu harus ada sunnah itu ada sunnahnya itu mengenal dulu gitu. Ya, mengenal dengan dengan terbatas maksud saya ya. Jadi artinya itu pengen tahu konsep ke depan pernikahannya seperti apa begitu ya. Jadi kemudian misalnya ini saya memberikan contoh begini. Ini kan keponakan saya yang yatim piatu itu kan nggak punya bapak, nggak punya ibu, kan dia disenengin ya sama temannya gitu. Terus saya kan tanya, emangnya senengnya gimana kan gitu. Kayaknya seneng beneran ya. Seneng beneran itu apa gitu kan. Dia bilang seneng beneran itu karena dia mau mengajak nikah. Oh baik, saya bilang. Kemudian saya dikasih tahu fotonya. Nah kebetulan keponakan saya itu kan dari sisi fisik itu kan agak gemuk gitu ya kayak saya gitu. Kemudian, nah yang suka itu kebetulan tidak kalau saya melihat itu ya kurus gitu, kecil gitu. Saya kan nanya, apa yang membuat kamu suka dari dia? Gitu kan. Karena dia kurus gitu, dia ketawa sih maksudnya. Terus dia bilang dia itu baik. Baiknya apa? Kan gitu harus begitu ya. Jadi bukan berarti karena misalnya sudah ini karena dari teman-temannya, dari seniornya dia gitu direkomendasikan kan, tapi kita yang akan menjalankan kan harus tahu juga kan gitu.
ini orangnya seperti apa. Jadi tidak boleh kemudian kita percaya buta begitu ya. Misalnya ya, saya percaya banget pada Mbak Ririn gitu ya. Wes aku manut lah Mbak Ririn, apalah, karena Mbak Ririn itu orang yang baik, mesti akan milihkan yang baik gitu. Karena memang masing-masing kita tuh unik gitu ya, beda-beda. Saya harus kenal dulu gitu loh. Jadi kenal dalam artian ya ta'aruf, kemudian dan seterusnya. Nah, tiba-tiba kalau saya lanjut cerita pada keponakan saya tadi, orangnya itu ke sini gitu kan. Saya bilang, "Oke, saya tak kenal dulu. Orangnya siapa kan gitu ya." Jadi kemudian kenal, saya datang gitu ke Serpong, saya juga lihat. Oh, ternyata memang dari si fisik itu kayak tidak seimbang gitu ya, karena keponakan saya gemuk gitu kan. Terus saya tanya, "Kenapa Masnya kok suka sama keponakan saya?" Saya bilang gitu. Dia itu baiknya itu apa ya? Suka berbagi, dia bilang gitu. Jadi kalau saya melihat itu dia itu dengan keterbatasannya, tapi dia suka berbagi dan apa ya, kalau menyelesaikan, karena sama-sama seorang guru, dia pokoknya tahu dari sisi itu baik. Terus saya nanya, "Masnya nggak apa-apa tuh, dia gemuk," saya kan bilang gitu. Jadi artinya ini kan sesuatu yang fisik, tapi boleh untuk jadi pertimbangan kan. Walaupun yang jadi pertimbangan utamanya kita adalah kebaikan. Kalau itu akan menghalangi dia untuk itu, ya nggak dipilih juga nggak apa-apa. Jadi intinya cinta itu pasti ya, itu fitrah. Dan kalau kita menikah harus memang karena Allah, karena itu bagian dari sunnah Allah, ya, sunnah Rasulullah, jadi ibadah gitu. Nah kemudian sakinah mawaddah warahmah itu harus kita ikhtiari, itu tidak serta-merta terjadi, dan itu ikhtiarnya tiap hari gitu. Jadi kita tidak boleh kemudian merasa misalnya ya, suami saya seorang ustadz, wah suami saya itu orangnya, wah dia ustadz loh ya, jadi soleh gitu ya, dia kalau melihat perempuan itu merunduk gitu. Kemudian aku jadi mengatakan, wah kayaknya enggak, suamiku tuh baik banget. Enggak, tapi terus tetap hati-hati, makanya kemudian di situ ada perhatian yang kita sampaikan, ada kecemburuan yang kemudian kita sampaikan juga begitu ya. Jadi misalnya saya senang banget, itu komunikasi apa saja itu bisa disampaikan kalau dengan suami itu. Jadi diikhtiari tiap hari dan kita terus ya melakukan ikhtiar itu dengan memohon pertolongan pada Allah juga gitu ya, karena bagaimanapun itu ada dalam kendali Allah, bukan dalam kendali kita. Ikhtiar begitu ya. Jadi gitu sih. Jadi perlu, memang cinta itu menurut saya modal begitu ya, modal utama, modal yang pertama ketika kita menikah gitu ya. Jadi tidak, kadang-kadang memang dulu mungkin ada kesalahan dalam mengistilahkan. Jadi cinta itu mungkin dikira cinta yang terkait dengan syahwat, kemudian kita harus berdua-duaan. Enggak, cinta itu kita harus punya kecenderungan gitu loh. Jadi dengan orang itu gitu ya. Jadi nanti kan akan bisa juga. Yang penting cinta, tapi tidak harus pacaran. Cinta itu tidak harus dengan pacaran, karena itu memang bagian dari fitrah begitu. Jadi sekali lagi sakinah itu sesuatu yang harus kita ikhtiarkan ya, terus menerus ya. Karena misalnya kita nggak boleh kaget dulu itu, padahal dia itu baik banget gitu ya. Dia dulu itu paham sekali, sayang kok sekarang tidak gitu ya. Jadi ini ya itu karena memang dinamis gitu ya. Dari sisi fisik juga ada banyak perubahan, dari sisi psikologis juga banyak perubahan. Orang yang menopause itu juga drastis juga ya perubahan dari sisi rasanya, dari psikologinya, dari fisiknya apalagi kan begitu. Itu juga terjadi pada bapak-bapak juga. Jadi bapak-bapak umur 50 tahun dengan 40 tahun itu beda. Jadi semua berubah. Nah, bagaimana kemudian kita selalu beradaptasi gitu ya, menguatkan gitu ya perubahan-perubahan yang terjadi itu sehingga endingnya tetap bahagia kan gitu ya. Jadi tidak kemudian nanti kalau kita udah galau duluan, nggak siap menjalani menopause itu, nah nanti gimana ya? Padahal katanya yang saya pahami laki-laki itu tidak unlimited ya, tidak ada batasnya untuk melakukan begitu ya. Tapi enggak juga gitu ya. Tapi laki-laki itu tetap ada menurun gitu loh. Jadi tidak hanya menopause itu tidak terjadi, memang terjadi hanya pada perempuan, tapi bahwa kemudian power itu tidak pasti juga akan terjadi penurun. Jadi adaptasi di usia sekarang, misalnya anak-anak sudah nggak bersama kita lagi, itu kan bagaimana kita selalu bahagia gitu ya dengan berdua. Ya kita harus menciptakan kebahagiaan tadi seperti Mbak Ririn bilang gitu ya. Kalau saya ditanya enak nggak sih di Serpong ya? Saya ditanya itu enak nggak enak itu harus saya ciptakan gitu ya. Lah gimana berdua saya nggak ngapa-ngapain, biasanya mungkin di Jogja heboh begitu, di sini anteng ya.
Nah, kemudian ya saya harus melakukan adaptasi dengan ini bagaimana dengan situasi yang anteng. Ya, cari kegiatan yang itu mungkin ya sifatnya bisa agenda kita apa aja bisa kita lakukan. Sehingga kemudian kita enjoy dan bahagia gitu. Gitu Mbak Rin. Gimana Mbak Fitri? Sudah cukup atau belum penjelasannya? Di manakah dirimu Mbak Fitri? Insya Allah udah kali ya. Ini ada cerita dari Mbak Nuryakti. Pengalaman pribadinya Mbak Nuryakti. Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Berangkat cari pesanan di situ. Jadi berangkat cari pesanan. Ini kan ceritanya Bu Nuryakti ini punya usaha ya. Nah, beliau berangkat cari pesanan di situ. Dari Bismillahirrahmanirrahim yang dibaca, itu kan sudah ada unsur niat, usaha, dan tawakal. Nah, jadi ketika tidak dapat barang, sudah siap mentalnya. Jadi nyari barang yang mau dijual, nggak dapet karena sudah diniatin lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim ala Allah, maka ya udah gitu, bisa berlapang hati. Jadi kalau menurut Mbak Yakti, tawakal itu bisa di awal, begitu cerita pengalamannya Mbak Yakti. Ya boleh saja. Ya. Boleh saja, mau di awal boleh ya. Boleh ya, berarti pokoknya kalau udah niatnya emang lillahi ta'ala, biasanya apapun yang terjadi insya Allah ridho ya. Iya, tapi seringkali kemudian begini, apa namanya, kalau yang disampaikan di satu kisah itu ya Mbak Nuryakti ya, jadi ada orang yang dia menalikan apa itu kudanya begitu itu ya, itu kan ikhtiar dulu gitu ya, jadi dia harus tak cari apa tempat yang aman, saya tali, kalau misalkan kita rumah kita ya, saya kunci, kemudian sudah saya lihat semuanya, ya, itu kemudian tawakal gitu. Tapi kan cenderungnya biasanya itu jangan sampai kemudian tawakal yang yang salah ya, seperti yang diceritakan itu ya, ada seorang pemuda begitu, dia harusnya pemuda itu heroik gitu ya, dia harus kemudian kerja keras di jam-jam kerja, saya membayangin gitu, kemudian dia di masjid gitu, ya, kemudian dia berdoa minta rezeki Allah bla 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 gitu, kemudian kan Umar marah gitu ya, jadi kamu gerak dulu gitu loh, kerja dulu ya, jadi jangan kemudian itu hanya nanti kalau waktunya ngasih kan Allah kasih gitu ya, itu menurut saya sikapnya harus terakhir. Jadi kita sudah itu ya, karena bagian dari kesuksesan sekali lagi itu adalah ini proses gitu loh. Jadi kesuksesan itu proses. Jadi kalau kita sudah melakukan ikhtiar sebaik mungkin, saya melakukan pesanan misalnya ya, saya cari misalnya yang termurah, yang terbagus, bagaimana marketingnya, bla bla bla. Kemudian setelah itu ya tawakal. Nah ini menurut saya sudah kesuksesan, sudah optimal kok, sudah melakukan yang terbaik kok, gitu ya. Jadi sama saja misalnya kita mungkin sebagai seorang istri ya sudah melakukan ya sesuai teori bahkan itu ya, teorinya apa namanya, melakukan bagaimana kewajiban seorang istri begini dan seterusnya, tapi kemudian kok hasilnya misalnya dapat sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, itu kan nomor satu yang kita sampaikan itu qadarullah begitu ya, ini takdir Allah gitu ya. Nah kemudian terjadi evaluasi gitu ya, bisa jadi mungkin yang pertama yang paling qadarullah memang itu bukan terbaik, jodoh terbaikku gitu ya, itu harus begitu dulu. Tapi kalau kita misalnya padahal saya sudah melakukan sesuai dengan ini apa sih gitu ya, itu jadi yang ada kemudian marah gitu. Tapi ini sekali lagi ini prosesnya udah panjang ya tadi, makanya apa namanya tawakal itu kalau saya sih terakhir gitu ya, jadi mengatakan qadarullah itu kalau ada menimpa satu, sudah melakukan satu kerja keras, ikhtiar yang sungguh-sungguh, kemudian selalu melibatkan Allah di situ, kok terjadi sesuatu gitu, itu pasti ada hikmah begitu ya di situ gitu ya. Jadi dan memang tidak gampang kita menemukan hikmah gitu di satu peristiwa. Tapi kalau kita sudah on the track ya, sesuai yang diharapkan oleh sesuai dengan apa perintah Allah dan Rasulnya, kita sudah mengikhtiarkan sebaik mungkin, kok kemudian terjadi sesuatu, ya qadarullah. Jadi gitu sih kalau saya Mbak Yakti. Jadi kalau saya sih selalu gitu. Jadi tetap tawakal itu senjata kami yang terakhir begitu ya. Jadi
itu akan beda gitu ya, akan memberikan rasa ya. Jadi kalau kita kerja keras dulu, kok ikhtiar sebagus mungkin, tawakal itu akan beda. Tawakal dulu, ya yang penting nanti kalau saatnya Allah ngasih kan akan ngasih gitu ya. Jadi kalau misalnya saatnya enggak, kalau itu bukan bagian kita juga nggak akan bisa kita dapatkan walaupun kita sudah jempalian misalnya. Tapi kalau dengan definisi sukses tadi yang saya sampaikan adalah ini kerja keras, jadi bentuk proses yang terus-menerus kita lakukan, yaitu itu adalah kesuksesan karena hasil sekali lagi dari apa yang kita lakukan itu adalah wilayahnya Allah gitu ya. Dan bisa jadi ya Allah itu belum ngasih ya, tapi Allah itu juga tidak akan pernah dolim pada manusia, pada hambanya. Makaten Mbak Ririn, ada lagi kah? Ada lagi yang mau bertanya? Mbak Opi, Mbak Opi malu dia mau nanya. Padahal ini ada yang mau ditanya ini, cuman dia malu. Jam berapa sekarang? Sudah 11:30. Tidak ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin Bu Nunung bisa disampaikan. Ada yang mau ditambahin Bu Nunung mungkin sebagai penutup? Pesan-pesannya buat kita-kita nih, ya, untuk ngadepin hidup penuh misteri kata Opi. Ini kan biasanya mama nih kan merasa begitu banyak permasalahan gitu ya, begitu banyak yang harus dihadapi gitu. Seringkali merasa saya nggak bahagia gitu, saya kurang bahagia gitu. Nah, gimana Bu Nunung? Mungkin sebagai penutup ya. Nggak panjang sih ya. Jadi kalau saya sih ini nasihat pada usikum wa iya ya. Jadi saya menasihatkan pada ibu-ibu dan juga pada saya pastinya gitu ya. Jadi terus belajar ya, menjadi pembelajar ya. Itu penting gitu ya. Jadi belajar menjadi pembelajar dan terus berproses ya ke arah yang lebih baik, nggak pernah berhenti gitu. Jadi open mind, ya, terbuka pikirannya, ya, terbuka dadanya gitu untuk mendapatkan masukan dari siapa saja begitu. Itu menurut saya jadi, dan terus berlatih itu penting ya. Belajar, menjadi pembelajar dan berlatih gitu. Karena memang itu tidak serta merta. Legowo itu juga tidak serta merta. Ya, bagaimana cara berlatih gitu ya? Ya kita bisa berpikir itu apiknya apa, kalau misalnya saya begini itu dampaknya apa sih gitu ya. Jadi itu namanya berlatih gitu ya. Jadi ini penting ya, belajar terus menjadi pembelajar dan terus berlatih gitu untuk meraih, karena itu sekali lagi itu tidak instan, itu tidak serta merta, butuh perjuangan, butuh waktu, butuh effort juga ya yang luar biasa, sehingga dan kita berbahagia ketika kita bisa mengikhtiarkan dengan baik begitu ya, karena memang sekali lagi hasil itu Allah juga yang menentukan. Kalau Allah sudah menentukan seperti itu, ya sudah. Qadarullah. Kalau sudah pada tahap hasil, kita sampaikan itu qadarullah. Jadi Allah sudah menentukan seperti itu. Begitu Mbak Ririn, mohon maaf ibu-ibu yang saya cintai atas keterbatasan ini ilmu ya yang saya sampaikan. Kalau banyak kesalahan pasti. Kalau mau ada diskusi, kalau nanti mungkin ibu-ibu boleh mengkritik saya juga, mau menambahi atau membetulkan kesalahan, saya dengan senang hati, karena saya suka kalau misalnya forum kayak gini, saya bukan ustadzah sih, jadi orang yang bergerak bersama, seperti ibu-ibu juga, berproses bersama ya untuk menjadi orang yang baik, cinta kebaikan dan cinta melakukan perbaikan. Begitu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Terima kasih sekali Bu Nunung. Luar biasa banget ini. Lengkap sekali kata Pi. Lengkap banget. Siap ya Pi? Siap. Insya Allah. Sebelum azan, satu kali lagi minta pengen di Bu Nunung baca doa ya, boleh ya? Oke. Sebenarnya doanya Mbak Yakti ajarin biar bertugas bersama. Lah monggo lah Bu Nur Yakti atau Bu Nunung, ini pas hari Arafah ini doa terbaik. Oke.
Oh, Bu Nunung aja. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la dhallan illa hadaitah wala maridan illa afaidah wala asiran illa yassartah wala aiban illa satartah wala maitan illa rahimtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna qiyamana wa salatana wa du'aana wa kulla a'malina rabbana innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Jazakumullah khair. Maaf bila ada kekurangan, bila ada salah dari saya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis ya. Terima kasih Mbak Riri. Waalaikumsalam. Matur nuwun Ibu sedaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Anti, Bu Mega, Bu Sari, Bu Mira, Bu Fitri. Ini siapa nih? Kagak ada namanya. Bu Nuryakti, Bu Yustin, Mbak Nina, Bu Awi, Bu Erlina. Terima kasih semua Bu Yuti, Bu Naura, Bu Iin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jazakillah khair. Jazakillah khair. Saya terlambat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Sehat semua ya. Ya, amin. Mbak ya, mau belanja? Mau Bu, mau belanja. Turun tak pateni dah. Kasih mana tuh? Mbak Yud. Aduh, Nina situ morang. Mbak Nina kok nggak ada videonya? Mbak Mega mana? Mbak Awi, apa kabar? Mana Mbak Mega? Nina pengantin baru, Nak. Badrun. Sinyalnya enggak jelas. Kabar Mbak Dwi udah sehat? Soalnya enggak jelas. Pengantin baru, selamat ya, ya Allah. Siapa pengantin baru? Nina udah di mana ya posisi? Nina udah nikah loh. Bukan Nina situ morang loh.
Nina Situmorang. Nina Safrina loh yang baru nikah, bukan Nina Situmorang. Kirain Mbak Nina. Kayak gitu, Klen. Semua Kak Nina, Mbak Awi, Mbak Ririn, Mbak Opi, Mbak Taufi, Mbak Leda, Mbak Mbak Yuti Yuti. kenapa? Besok siapa yang masak-masak? Aku numpang ya ke rumah. ya, Ada Mbak Awi, Mbak Nina, Kak Nina. Semuanya. Halo Mbak Sari. Oh, udah Mbak Sari. Iya. dadah, assalamualaikum, makasih. Dadah. Selamat sholat zuhur. Halo. Dadah. Bye-bye. Bye. 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 Bye.